rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWP Kang Mas. Cak, ini memang banyak sekali ya dari sampean semuanya yang request ke Iwan Banaran supaya IWP, ayo Cak IWP, bahas dong mengenai pengetesan Harris kemarin. Karena banyak sekali dari para pabrikan Jepang membawa komponen yang memang fresh semuanya. Jadi teman-teman, sampean harus tahu bahwa kemarin pada saat pasca race Harris ternyata ada yang namanya tes khusus yang dilakukan oleh para tim semuanya, termasuk juga Eropa, dari Ducati, Aprilia, kemudian KTM, Honda, Yamaha. Tapi tentu saja Cak, kita akan fokus terlebih dahulu kepada para pabrikan Jepang. Dan untuk video saat ini kita akan fokus kepada Honda, yang mana mereka ternyata membawa komponen banyak banget Cak. Tapi yang jelas komponen yang difokuskan oleh mereka kemarin adalah sasisnya, kemudian juga dari aeronya, mereka bekerja keras di sana, termasuk juga elektronik. Karena dari beberapa keluhan dari para pembalap Honda, baik dari Nakagami, Zarco, Luca Marini, dan juga Juan Mir, mereka rata-rata sama. Penyakit Honda sekarang ini, dan khususnya pabrikan Jepang yang gak hanya Honda sebenarnya, karena Yamaha juga mirip Cak penyakitnya, ya ini adalah entry corner atau pada saat masuk ke tikungan, dan juga lemahnya cengkeraman ban belakang. Jadi sekarang makin parah Cak. Ternyata mereka juga membawa dingklek pawon Kang Mas. Nah ini pasti penasaran, karena dingklek pawonnya ini berbeda. Jadi lebih simple, lebih compact bahasanya, tapi lebih tinggi. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, itu kan kayak buntut dari dinosaurus ataupun naga gitu ya, Stegosaurus. Tapi yang terbaru kemarin ternyata tim dari HRC membawa buntut belakang ala dingklek pawon. Dia lebih simple, dia mengkotak begitu, tapi ada permainan sedikit ya di bagian ujungnya, atasnya. Dan kita juga menemukan adanya perbedaan di bagian sidepodnya. Bahkan winglet depannya pun berubah. Dan juga di bagian samping-samping dari fairingnya, ini adalah sebuah desain yang kita katakan ya, ini adalah sebuah desain yang kita katakan sebagai kombinasi KTM dan juga Ducati. Ini adalah downforce duct yang diharapkan bisa membantu Honda pada saat terbang kecepatan tinggi, maksudnya maka akan ada daya hisap dari atas ke bagian bawahnya. Jadi dengan daya hisap yang besar, maka cornering speed diharapkan akan mampu meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, gak usah berlama-lama Cak, kita langsung bedah seperti apa detailnya. Dan inilah ya, Ibu sudah siapkan semuanya, gambarnya yang lengkap dari A sampai Z. Dan inilah generasi terbaru versi prototipe yang dites di Harris kemarin. Kita langsung intip saja di sini Cak. Inilah Cak, generasi yang dites oleh Stephen Bradl. Dan teman-teman, Honda betul-betul berusaha keras bagaimana supaya motor mereka ini bisa sembuh Cak. Dan sampai harus tahu bahwa Honda saat ini mengalami problem yang luar biasa karena motor mereka dipandang telah berubah total Cak. Jadi problem Honda ini memang banyak Cak ya. Yang paling utama dari keluhan para pembalap adalah untuk entry cornernya tidak sekuat masa lalu, kemudian juga traksi ban belakang masih bermasalah. Dan teman-teman, inilah yang dites oleh Stephen Bradl. Dan mari kita ungkap Cak, seperti apa sih perombakan yang coba dilakukan oleh Honda dan apa saja material ataupun komponen yang dibawa oleh HRC. Kalau kita perhatikan, Honda membawa banyak sekali komponen terutama di bagian sasis dan juga fairing. Jadi fairing ini adalah bagian atau part untuk mendongkrak kekuatan entry corner ataupun downforce di bagian depan. Karena teman-teman harus tahu bahwa para pembalap Honda saat ini kehilangan 1 hingga 1,5 detik dibandingkan dengan para pembalap Ducati. Bahkan di trek-trek tertentu mereka ketinggalan sampai dengan 2 detik. Ini adalah motor yang digunakan oleh Mir pastinya Cak. Dan teman-teman, pada saat pengetesan kemarin ternyata Honda juga mengetes sasis. Jadi mereka membawa 2 varian sasis at least ya Cak ya. Dan kalau kita lihat di sini adalah sasis yang biasa mereka gunakan, termasuk juga di bagian area sini Cak. Jadi di bagian sasis depannya kita duga dan kita temukan ada perombakan pada sisi depan ini frontnya ya, ada beberapa sentuhan untuk karbon-karbonnya. Dan di bagian area sini pun juga berbeda. Di sini tidak lagi ada kisi-kisi Cak.
Jadi untuk yang dites oleh Mir ini, yang pertama karena ada beberapa opsi yang dibawa oleh HRC, ternyata kita nggak menemukan adanya kisi-kisi, Cak. Nah, sampean pasti ingat ya, kisi-kisinya seperti apa. Itu adalah salah satu cara Honda untuk menekan heat atau panas dari engine. Karena memang di masa lalu Honda sempat mengeluh, para pembalapnya maksudnya ya, mengeluh bahwa panas cukup terasa di bagian area engine dan menerpa di bagian badannya. Dan kita lihat di sini, Cak, sasisnya agak berbeda dari sasis yang dites oleh Bredel ataupun Nakagami. Kita lihat sasisnya lebih cenderung yang lama ya. Ini modelnya adalah model yang lebih universal yang sering dipakai Honda. Dan yang jelas adalah untuk bagian aero belakang ternyata masih yang sama dengan sebelumnya. Jadi memang Honda sudah mengenalkan cahaya aero yang finalnya kemarin yang dites atau digunakan oleh mereka sebenarnya di musim ini. Akan tetapi ternyata keluhan dari para pembalap yang mana traksi ban belakang atau downforce bagian rear tire masih kurang. Itu yang membuat mereka mencoba untuk jajal beberapa aero kemarin. Dan kita lihat nanti seperti apa aeronya. Jadi ini adalah motor pertama yang dites oleh Joan Mir dan juga beberapa pembalap HRC di Jerez kemarin. Kita lihat nextnya, Cak. Teman-teman, ini adalah motor yang kedua dan dites oleh Zarco ya. Zarco dan juga Nakagami sebenarnya sama saja. Dan terlihat sekali perbedaan yang mencolok di bagian area yang kita lihat di sasisnya, Cak. Jadi mungkin ini adalah gambar yang kurang bagus, tapi bisa kita tangkap bahwa di area sini berbeda. Honda mencoba sasis yang berbeda ini untuk mengakomodasi keluhan dari para pembalap yang mengatakan bahwa untuk RC 2024 ini sekarang understeer. Jadi memang penyakit Jepang sekarang, Cak, ya, nggak Honda, nggak Yamaha. Ternyata kemampuan berbelok motornya ini lebih inferior dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Mungkin saja gara-gara mereka coba menambahkan horsepower dan ini membuat karakter dari motor berubah. Makanya Honda mencoba untuk jajal sasisnya, Cak, sasis yang berbeda. Termasuk juga nilai, Cak. Ya kita lihat di bagian fairing pun berbeda, Cak. Kalau untuk yang Nakagami atau Zarco yang dites oleh mereka, kita masih menemukan ada kisi-kisi. Dan memang di sini agak mirip, tapi jika kita perhatikan di bagian area depan juga berbeda. Untuk di bagian winglet depannya atau depan atau maksudnya dekat di bagian rem R-nya, Cak, kita melihat bahwa ternyata dari sisi shape-nya sedikit lebih, kita katakan lebih ini ya, lebih lurus ya bahasanya, Cak. Mungkin kita akan membandingkan nanti biar mendapatkan gambaran, tapi yang jelas di area aero ini berbeda dan juga termasuk di bagian sini, Cak. Jadi memang Honda mengenalkan beberapa aero yang bagian aero belakang yang IWB sudah share tadi. Bagaimana Honda mencoba mendapatkan extra downforce dengan ngotak-ngatik di bagian belakangnya. Jadi teman-teman, dengan konsesi yang mereka dapatkan memang bisa kita pastikan bahwa Honda terus mengembangkan aero dan ini adalah salah satu ikhtiar mereka. Dan yang paling jelas adalah untuk motor kedua ini menggunakan aero berbeda di bagian buntutnya, tidak lagi ada bilah-bilah kecil di sini, Cak. Ya, tapi kalau kita lihat langsung ada kayak model kubah ya. Jadi kubahnya seperti ini, agak nggak jelas ya, kita lihat yang lainnya coba. Nah, ini dia Kang Mas ya. Jadi ada kubah ya, bentuknya seperti ini. Bentuknya ini kalau kita lihat ada dua apa ya? Kita sebutnya dua bilah ya. Jadi dua sayap yang diatur bertumpuk oleh engineering Honda. Dan memang kabarnya, Cak, kalau kita lihat dari bentuknya aja udah kelihatan bagaimana Honda mencoba untuk mengatur sirkulasi angin, hempasan angin melempar ya. Jadi menghantam sini dilempar ke atas. Jadi dari sini saja, dari bentuk sosoknya udah kelihatan bahwa Honda memang berusaha keras untuk mendapatkan traksi ban belakang dengan cara menambah downforce. Ya, ini adalah salah satu usaha Honda dengan ngotak-ngatik bagian belakang buritan maksudnya, Cak, ya. Jadi dengan mengotak-ngatik mass dampernya juga diotak-atik. Bahkan lihat nih, bagian sininya aja berbeda, Cak. Bagaimana kita lihat di bagian kotak yang sini makin besar, Cak. Jadi dengan besarnya kotak ini maka bisa kita bayangkan bagian dalamnya seperti apa. Ini adalah salah satu kecurigaan kita bahwa Honda juga bermain mass damper. Yang pertama adalah mass damper ini berfungsi untuk meredam getaran atau vibrasi sehingga membuat motor lebih terkontrol. Tapi juga mass damper ini konon rumornya, analisa teknisnya adalah untuk menambah downforce. Dan selain dari mass damper yang diperbesar, kita melihat dari bagian aeronya yang juga berubah. Kita komparasi ya, Cak, ya. Nah, ini komparasinya Kang Mas ya. Dari sini, ini adalah yang tradisionalnya yang dipakai oleh para pembalap Honda sekarang ini untuk race. Dan ini adalah pengetesan dilakukan oleh mereka. Nah, ini adalah yang aero kedua yang dites oleh mereka di Jerez. Jadi ini adalah yang regulernya dengan adanya bilah-bilah seperti ini, Cak, ya.
dan juga ada semacam bilah lagi tapi ditarik ke belakang, jadi macam kayak buntut apa ya, naga Cak ya. Dan ini adalah aero yang berbeda yang dites juga oleh teman-teman ya, Honda, maksudnya para pembalap Honda termasuk Bredel. Nah ini dia, jadi kalau kita lihat secara utuh Kang Mas, ini adalah motor yang dites oleh Zarco. Kita lihat bagaimana bentuk dari motor ini, dan memang Kang Mas kalau kita lihat sekali lagi di bagian area sasisnya ini berbeda dibandingkan dengan yang biasa digunakan oleh Joan Mir. Ini dia ya, sasis yang biasa digunakan oleh Joan Mir. Dan ini adalah sasis yang dites oleh tim atau pembalap Honda, Zarco, Nakagami dan lain-lain seperti ini. Lihat nih, perbedaannya kan ini mulus bentuknya ya, jadi polosan seperti ini. Lihat, bagian area sini kan polos gitu ya, maksudnya betul-betul clean. Sementara untuk yang motor dari yang dites oleh Zarco dan juga Nakagami seperti ini. Jadi bentuknya ada welding tambahan yang memang agak berantakan ya, karena memang prototipe Cak ya. Termasuk juga di bagian fairingnya sini Cak, dimana untuk kisi-kisi masih dipertahankan ya oleh HRC. Jadi teman-teman kalau kita lihat, selain daripada di bagian area sini yang mepet banget dengan sasis, kita lihat ya, ini kan kayak terbuka gitu Cak ya. Lihat ini kan ngeplong di sini Cak, ngeplong ya. Jadi jaraknya agak jauh. Tapi yang kedua ini, nah jaraknya sangat dekat, jadi hampir menutupi sasis. Dan ternyata untuk di bagian sidepodnya juga berubah, termasuk juga di bagian winglet depannya. Jadi winglet dan juga sidepod ini berubah. Kita perhatikan di sini sidepodnya ada sedikit tekukan, dan bahkan di sini ada seperti tunnel, jadi ada semacam terowongan. Tapi juga downwash duct mereka atau Honda masih berusaha mempertahankan. Dan kita lihat ya, ini adalah kombinasi desain antara KTM dan Ducati, coba dicangkokkan oleh Honda pada generasi RC yang dites oleh mereka. Bagian belakang atau buritan buntutnya yang betul-betul datar dan tegak ya. Jadi memang berubah total Cak. Kalau kita lihat di bagian buritannya itu berubah total. Aeronya lebih simple ya, seperti dingklek pawon bosonya Kang Mas. Ini wingletnya berubah ya. Sidepod berubah, ini wingletnya berubah. Termasuk juga mereka atau Honda masih tetap berusaha mencoba untuk sayap di bagian area sini. Jadi sayap tambahan dipasang di dekat fender kiri kanan yang dicangkokkan di bagian suspensi depannya. Dan di bagian area sini juga berubah. Tapi ternyata untuk motor yang ketiga ini ya, kita sebutnya ketiga, ternyata Honda juga tidak memasang untuk bagian cover disc brake-nya. Jadi memang ada beberapa pengetesan yang nantinya akan dikumpulkan Cak datanya, apakah nanti pembalap puas atau enggak, nanti akan didiskusikan dan di-share oleh para pembalap kepada tim engineering dari Honda. Kita lihat next ya. Nah teman-teman, ini yang tadi IWB share kesampaian bagaimana berbedanya bentuk dari sidepod yang bagian area sini. Jadi secara teknis kalau kita lihat memang kasat mata itu kayak nggak banyak berubah Cak, tapi ini berbeda Cak. Di bagian area sini ada tekukan yang berbeda, termasuk juga Honda mencangkokkan bagian bawah downwash duct-nya, tapi ada kayak kalau kita lihat ya dari depan tadi ada terowongan yang tipis banget, tapi ini disambungkan oleh tim dari engineering Honda ke bagian belakang. Ada di sini ya, jadi ada coakan juga di sini yang sangat lebar. Ini untuk membantu pendinginan mesin dan juga di bagian belakang. Dan rumornya Cak, Honda melakukan sentuhan di bagian intake-nya ya, jadi rumornya demikian. Ini untuk memberikan ruang yang lebih pada radiator, bahkan di bagian ujung sini. Nah, kalau kita jeli memperhatikan ada perubahan di bagian sini. Semuanya hanya satu Cak, mereka ingin mendapatkan downforce dan juga kelincahan sehingga entry corner maka RCV bisa lebih cepat dibandingkan dengan sekarang, termasuk juga grip bagian belakang. Jadi semuanya adalah kombinasi berbagai komponen aero yang nanti disatukan dengan elektronik dan juga sasisnya. Jadi demikian, dan ini lihat nih ada sayap di bagian fendernya. Sayap ini memang sekilas sama saja, tapi sebenarnya secara ukuran berbeda. Ukurannya lebih lebar dan juga nggak semungil sebelumnya, dan ini ada lihat nih. Jadi ada tarikan atau kita sebutnya ada desain ulang lah untuk bagian area sayap di kiri kanan fendernya. Nah ini Cak yang tadi IWB sudah share kesampaian berkali-kali ya. Jadi ini adalah cover yang mana ya fungsinya sebenarnya ada dua. Beberapa analisa ya buat sampean dan juga teman-teman yang mungkin nggak tahu pengetesan dari Honda kemarin, cover ini fungsinya adalah untuk dua Cak. Jadi rumornya adalah satu. Yang pertama adalah untuk membantu mendinginkan kaliper. Pembalap biasanya akan melakukan pengereman berkali-kali dengan
speed yang luar biasa kencang. Jadi untuk balap MotoGP, sebagus-bagusnya komponen seperti Brembo contohnya, pasti butuh pendinginan. Dan untuk menjaga supaya performa dari rem tetap terjaga, maka dibutuhkan pendinginan yang tentu saja didapatkan dari angin. Nah, itulah kenapa cover ini diduga adalah untuk melancarkan atau mengatur sirkulasi angin supaya ada pendinginan yang maksimal di bagian area kaliper, sehingga piston tetap konsisten performanya dari oli remnya dan sebagainya. Dan juga rumornya untuk bagian cover ini adalah untuk membantu downforce atau daya tekan ban ke bawah. Memang semuanya dibutuhkan bukti secara sahih di wind tunnel, tapi itulah yang kita dapatkan dari analisa teknis. Dan ada dua fungsi yang coba dioptimalkan Honda pada cover untuk kaliper ini. Nah, ini yang kita lihat tadi Cak ya. Jadi bagaimana bagian sasisnya yang banyak welding, jadi ini nggak rata banget, welding, dan bahkan kita lihat di sini ada, lihat nih. Jadi menarik sekali, ini ada semacam seperti aluminium foil, kita nggak jelas ya. Honda terus berusaha untuk mencari performa terbaiknya, dan kisi-kisi yang tetap dipertahankan. Ada beberapa fairing yang memang dicoba oleh Honda, dan ini adalah posisi yang kita bisa lihat dari agak ke belakang. Ini adalah gambar utuh jika kita lihat dari samping kanan. Dan samping kanan ini kita bisa temukan bahwa sekali lagi untuk bagian belakangnya Honda berusaha keras mendapatkan aero yang terbaik dengan mencoba ngetes desain baru dengan alat dingklek pawon, nggak lagi model Stegosaurus yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan ternyata box untuk bagian belakangnya lebih tebal, bagian mesh dampernya lebih tebal. RS ini kan ada mesh damper Cak, jadi diduga adalah mesh damper. Ini adalah untuk mencegah vibrasi dan juga memberikan daya tekan ke belakang sehingga traksi belakang semakin bagus. Itu yang diharapkan oleh Honda walaupun masih belum berhasil. Dan yang menarik adalah ternyata Honda pun juga ngetes desain dari suspensi depan yang di cover oleh mereka bagian inner tube-nya. Kita juga belum tahu apa ini fungsinya, tapi yang jelas kita lihat Honda ngetes juga bentuk atau cover yang dipasang oleh tim dari HRC pada motor RCV, dan kita lihat di inner tube-nya di cover seperti ini Cak. Nah teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari depan gambarnya bagaimana Honda jajal atau nyoba untuk bagian wingletnya. Dan winglet ini kita temukan ternyata sedikit berbeda dibandingkan dengan motor yang digunakan oleh mereka sekarang, di mana wingletnya lebih lurus Cak. Jadi dari sini kan biasanya dower ke bawah nih Cak. Nah kelihatan di sini Cak, dower bahasanya Kang Mas. Jadi kalau winglet yang digunakan oleh Honda tim HRC semuanya mayoritas di musim ini adalah dower ya. Di bagian sini ada ditarik ke bawah oleh mereka ya. Jadi seperti ini. Tapi untuk yang motor prototipe yang dites oleh tim dari HRC kemarin di Jerez ternyata enggak bentuknya Cak. Bahkan rem R-nya juga sedikit berubah. Dan kita lihat komparasinya biar sampean tercerahkan. Nah ini dia Kang Mas. Monggo sampai perhatikan di sini bagaimana bentuk atau shape dari wingletnya yang berbeda. Ini adalah yang reguler yang biasa digunakan oleh mereka, dan ini adalah yang model atau tipe yang dites oleh tim dari HRC kemarin di Jerez ya. Jadi bentuknya lihat ini dower ke bawah seperti ini dan lebih lebar, lebih gede. Tapi untuk yang dites oleh mereka kemarin, nah lebih kecil. Jadi memang dari looks-nya saja sudah kelihatan. Nah ini adalah motor yang biasa digunakan oleh mereka. Komparasinya karbon seperti ini. Tapi untuk yang dites oleh mereka kemarin berbeda Cak. Jadi beda lihat nih. Nah ya kan. Ini yang sebelumnya yang biasa dipakai oleh mereka. Dan ini adalah yang dites oleh Bradle kemarin. Ya kan. Jadi di area sini berubah. Dan di sini lebih lebar, lebih gede ya. Kalau kita lihat memang di cover oleh mereka dengan karbon. Tapi looks-nya kelihatan secara rongga-rongganya lebih padat. Di sini kan nggak banyak rongga. Lihat nih ya kan. Jadi kalau kita lihat yang biasanya ini lebih kecil ya. Di area sini ini diduga ini adalah koneksi antara rem R ke bagian engine-nya. Jadi kalau kita perhatikan untuk versi lama, ternyata untuk versi sekarang maksudnya ya, ternyata lebarnya atau gedenya kalah dibandingkan dengan yang dites oleh Bradle. Kita lihat ini, nah lebih lebar banget. Ini artinya apa? Artinya asupan udara memang jauh lebih ngeplong dibandingkan dengan yang biasanya. Nah ini kan yang biasanya ini Cak. Ini yang dites oleh tim Honda ya. Dan ini menarik sekali karena jika kita lihat, kita menemukan untuk sasisnya ini entahlah agak berbeda ya. Enggak agak juga, memang berbeda total ya. Kalau sebelumnya kan seperti ini ya sasisnya, dan yang dites oleh mereka seperti ini. Sejauh ini memang ini adalah sesuatu hal yang kita teliti, dan yang jelas secara teknis hanya Honda
yang tahu apa fungsinya, tapi seharusnya ini adalah salah satu usaha mereka untuk memberikan improvement di bagian depan. Ini berarti ya memang seharusnya ada hubungannya dengan keluhan para pembalap Honda yang mengeluh tentang downforce depan dan juga entry corner yang sekarang bisa dikatakan Honda understeer. Nah, ini adalah di bagian area kiri. Kita lihat bagaimana complicatednya atau bentuknya dari Honda RC ini yang tidak beraturan, Kang Mas. Lihat nih ya, benar-benar ribet dan rumit. Semrawut Cak liatinya, tapi inilah kompetisi di mana Honda berusaha keras untuk merecovery posisi mereka karena saat ini mereka jauh lebih lambat dibandingkan dengan pabrikan Eropa khususnya Ducati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kesan-kesan dari para pembalap Honda setelah mereka ngetes motor terbaru di Jerez kemarin? Apa yang dirasakan oleh para pembalap HRC setelah ngetes motor ini? Karena masing-masing pembalap sudah ngetes kemarin di Jerez. Dan kalau kita lihat dari data, bahkan Zarco dan juga Nakagami masing-masing mereka melahap sekitar 84 lap sampai dengan 86 lap. Jadi memang banyak putaran karena mereka ingin memastikan seperti apa sih perbedaannya dan apakah komponen-komponen yang ditawarkan oleh HRC tadi betul-betul menjanjikan atau enggak. Nah, tentu saja kita penasaran dan langsung saja kita akan coba beberkan kesampaian yang dirasakan oleh Zarco dan juga Nakagami. Yang pasti Cak, secara general, secara umum para pembalap menyatakan bahwa yang ditawarkan oleh Honda memang memberikan plus dan minus. Jadi ada sisi positif dan negatifnya. Tapi secara umum mereka mengatakan kecewa dan bahkan Zarco secara lugas memberikan penegasan, udahlah gak usah pakai ini aja lah, singkirkan saja dan kita fokus pada motor yang sekarang ada karena dari feeling yang mereka rasakan tidak ada perbedaan dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Zarco yang Iwi sudah terjemahkan dari MotoGP. Berikut kata Johann Zarco setelah jajal New RCV 2024 prototipe yang dites oleh mereka di Jerez. Berikut kata Zarco, mesin ini hanya lebih baik di satu area, tetapi itu tidak mengubah lap time sama sekali. Jadi ini bukanlah motor yang bisa kita katakan mengambil langkah maju. Informasi dari tes ini masih berguna dan akan membantu membimbing Honda ke arah yang benar. Namun sangat sulit untuk membuat motor yang lebih kencang 1 detik. Aku berharap ada kemajuan dengan motor ini. Sayang ternyata tidak. Kita harus memastikan performanya lebih baik. Jika hal tersebut tidak terjadi setelah beberapa perubahan, maka kita harus pahit katakan. Honda sebenarnya telah melakukan banyak hal menarik, tetapi jika kalian tertinggal, tentu sangat sulit untuk mengimbanginya. Perbaikan akan datang. Hanya saja merepotkan karena ternyata harapan tersebut tidak kunjung datang. Namun aku yakin, begitu kami melakukan pendekatan yang tepat, lap time kami akan segera meningkat. Aku tetap menantikan momen ini sebagai seorang pembalap. Aku harus bersabar dan menerima, itulah tantangannya. Bukan tugasku untuk memberitahu Honda cara bekerja tester. Semua pembalap telah menguji motor barunya dan rasanya tidak seperti yang mereka harapkan. Namun, aku tidak bisa mengatakan apakah layak bagi Honda untuk terus menggarap motor ini. Aku tidak dalam posisi untuk mengatakan itu dan aku tidak akan pernah mengatakannya. Itu kata Johann Zarco. Artinya ditegaskan oleh Zarco bahwa secara feeling ternyata dengan komponen segambreng ternyata nggak berubah, Cak. Dengan bentuk yang aneh-aneh, dengan sasis yang baru, dengan aero yang baru, dengan mungkin elektronik yang baru dan karakter mesin yang baru pun dikatakan oleh Zarco secara umum dia mengatakan ya kecewa Kang Mas. Ora ono perubahane sami mawon dinggo opo ngono basane. Nah, kita tentu penasaran apa yang dikatakan oleh Joan Mir setelah ngetes. Zarco sudah clear nih yang dikatakan oleh Zarco, dia kecewa. Dan mari kita intip yang dikatakan oleh Joan Mir dan berikut kata Mir. Aku mencoba motornya di Mugello. Aku rasa ada beberapa hal positif dan beberapa hal negatif. Namun ini bukan arah yang benar dan aku memutuskan untuk melanjutkan arah yang telah aku miliki saat ini. Jadi motor yang Stephen tes bukanlah motor yang akan terus kami kembangkan. Aku tidak akan menguji motor itu pada next race. Itu kata Joan Mir. Ternyata sama, Cak. Intinya negatif. Karena yang terakhir yang paling lugas adalah ternyata Nakagami pun mengatakan opini dan pendapat yang sama, Cak. Jadi pendapat dari Nakagami adalah dia ternyata merasakan bahwa secara problem Honda masih di sana, masih muncul walaupun menggunakan komponen baru, sasis baru, aero baru. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali. Berikut kata Nakagami, aku punya kesempatan untuk geber motornya beberapa putaran di Jerez. Dan sayangnya aku tidak merasakan feeling positif apapun. Masalah yang hampir mirip, masalah utama tetap ada. Meski motornya terlihat berbeda, kalian lihat aero, sasis semuanya berbeda. Tapi di track,
ternyata feelingnya sama. Masih kurang cengkraman belakang dan saat berbelok. Jadi lap time tidak improve dan perasaan kami mencoba beberapa hal selama seharian dan masalah utama itu masih ada. Yes, itu kata Nakagami Kang Mas. Jadi judulnya apa Cak IWB? Judulnya bubar jaran Cak. Jadi artinya yang dites oleh Honda kemarin di Jerez percuma rasanya. Karena para pembalap resistensi secara nggak langsung mereka sangat tidak puas dan mereka mengatakan bahwa udahlah kalau seperti ini doang ya buat apa? Kira-kira demikian. Dan Cak, kalau sampai nanya, apa sih Cak IWB problem Honda di tahun ini? Kang Mas memang ya kalau kita lihat pada saat tes awal akhir Desember atau November kemarin ya, sepertinya menjanjikan untuk new RCV. Ternyata celakanya bukannya membaik setelah mendapatkan konsensi dan mereka terus ya mencoba untuk jajal komponen-komponen baru. Justru DNA Honda itu bubar jaran Cak. Jadi motornya sudah susah berbelok ya. Kalau sebelumnya kan hanya akselerasinya ada traksi bagian belakang yang kurang. Jadi pada saat out of the corner atau keluar tikungan, Honda ini tidak mendapatkan traksi yang bagus. Jadi pada saat mereka keluar tikungan, rata-rata selalu motor Honda di zaman Marquez kemarin selalu tertinggal dari para pabrikan Eropa, termasuk juga pasti Ducati. Dan ternyata di tahun ini nggak hanya problem traksi ban belakang. Celakanya adalah sekarang setelah Honda fokus kepada belakangnya pula, mereka ternyata juga bermasalah dengan entry corner. Jadi kekuatan Honda yang kuat pada saat masuk tikungan, yang traction bagian depannya ternyata sekarang sudah tidak ada. Justru dikatakan bahwa Honda sekarang adalah motor yang understeer atau susah berbelok, dan ini mirip yang terjadi dengan Yamaha. Tentu saja Cak, kita akan bahas tentang Yamaha pada next video supaya lebih jelas, supaya lebih fokus. Tapi hari ini, saat ini IWB ingin fokus kepada RCV Honda yang ternyata masih bermasalah, yang ternyata masih problem, masih suffering. Jadi kita tunggu saja seperti apa ikhtiar Honda. Itu aja Cak, update kebenaran. Sampai komen di bawah kira-kira bagaimana dengan fans Honda. Kira-kira sama broken heart nggak dengan kondisi Honda sekarang? Dan apakah ada saran buat Honda HRC maksudnya ya, supaya mereka bisa bangkit selain otak-atik motornya? Kira-kira apa yang bisa menjadi solusi bagi Honda? Itu aja Cak, update kebenaran. Dan seperti biasa, kalau kalian suka video ini, semuanya like, share, dan subscribe. Oh, jolly Cak, sampai sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandes.